Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua, Mas Rey, dan teman-teman semua. Ada Rehani juga nih, asisten psikolog yang lagi ikut magang. Eh, Halo. eh, kita semoga sehat-sehat semua selalu di era pandemik ini. Kalau kata Dokter Tauhid, saya kemarin ngikut kuliahnya, kita perlu tetap berusaha aktif lah ya, berusaha aktif, jangan sampai kita kehilangan apa namanya kegiatan-kegiatan rutin kita yang kita bisa ubah ke daring online, kita kita tarik ke online, Bu. Gitu. Oke. Sebenarnya ini kayaknya perlu juga nih. Kemarin bahkan saya sempat gue sempat ini deh ke BNN, WhatsApp sama psikolog BNN. Mau nggak kita bikinin ini support group nanti featuring dari YKPI juga, ngajak teman-teman ibu-ibu dari BNN, orang tua BNN, FSG. Tapi kayaknya Hmm. nggak memungkinkan dari sana. Itu tinggal gali pakuan nih. Gali pakuan mudah-mudahan kalau mereka mau ya kita bikinin juga, nanti mungkin ada dari YKP juga terlibat nanti. Setuju. Karena nanti mungkin Ray bisa jelasin di era pandemik ini kemungkinan relapse itu ternyata tinggi banget, baik Iya, dari yang adiksi maupun yang gangguan lain itu jawab juga. semakin Betul. semakin imbalance. Gitu kali. Oke, Ya. waktu dan tempat diberikan ke Mas Ray. Ini apa namanya? Nanti kita lihat ya, jangan jangan terlalu lama karena khawatir apa namanya? Kuotanya ibu-ibu kalau yang nggak pakai WiFi kan lumayan ini. Silakan Mas Ray, waktu dan tempat. Ini sudah di-record. Man, Oi, kok suaranya suara siapa kecil? udah. Dah. Oke. Oke, selamat siang kali ya. Tapi di sini agak mendung ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita agak berjumpa ya. Akhirnya bisa berjumpa via Zoom gitu ya. Alhamdulillah juga ada aplikasi seperti ini. Oke. Saya mau sharing sedikit mengenai ada mungkin hampir 50% kali ya. 50% semua klien-klien saya di masa-masa ini banyak yang ya belum relapse, kita nggak sebut itu relapse, tapi tensinya lagi tinggi ini semuanya nih. Jadi apa namanya, mereka semua lagi pada uring-uringan, lagi berjuang keras untuk keluar dari pikiran-pikiran yang negatif ini. Kenapa bisa begitu? Biasanya mereka penuh aktivitas sehari-hari. Itu kenapa kita selalu arahkan kepada produktivitas. Itu kenapa kita selalu bicarakan mengenai keberfungsian sosial. Pada saat dia berfungsi, pada saat otak dia produktif, pikiran-pikiran negatif tentang drugs itu akan hilang. Atau pikiran-pikiran negatif tentang dirinya sendiri, atau tentang orang lain, pandangan-pandangan negatif itu otomatis menjadi tidak aktif. Sekarang mereka-mereka ini lagi nggak bisa ngapa-ngapain nih, termasuk kita-kita juga nih. Gerak kita terbatas, terus ya jangankan untuk bersosialisasi gitu ya, jangankan untuk bekerja, kita untuk mencari bahan makanan aja kita bener-bener lebih lebih sulit lah dibanding sebelumnya. Itu akhirnya pada saat orang-orang ini nggak ada kegiatan apa-apa, pikiran mereka jadi kemana-mana dan pasti inget lagi sama yang sebelum-sebelumnya. Karena apa? Drugs itu atau yang menjadi adiksi dia atau pikiran-pikiran negatif dia itu kan masih tersimpan, gak hilang. Di otak dia itu memori itu masih ada. Nah, pada saat otak dia lagi nggak aktif lagi, si pathway yang produktifnya ini tidak digunakan, yang ini bisa aktif lagi yang satu ini. Pada saat ini aktif, dia jadi uring-uringan. Tentu pada saat dia ada craving tinggi, bukan berarti dia nggak melawan ya. Jangan sampai kita judge dia jadi anak ini nggak mau berubah, anak ini memang masih begitu-begitu aja, nggak ada kemajuan. Nggak boleh kita begitu karena memang di masa-masa seperti ini semua extraordinary. Kondisi ini semuanya extraordinary. Jadi sangat sangat wajar, sangat lumrah pada saat nanti craving itu menjadi lebih tinggi. Karena apa? Ya karena memang otak dia lagi tidak bisa dialihkan kepada kegiatan-kegiatan produktif lain. Kecuali kalau memang dia punya aktivitas yang terbiasa dengan aktivitas online, itu beda lagi. Itu bisa terus dilakukan. Tapi kan masalahnya anak-anak ini butuh aktivitas fisik. Fisik mereka tetap harus dilatih, olahraga, sedangkan buat kita-kita aja nih, buat kita-kita aja yang nggak ada otak adiksinya, buat sehari-hari buat paksain diri olahraga aja itu susahnya luar biasa. Ini berat badan saya aja udah nambah, lihat Firman pipinya udah makin tembem. Asalnya nggak begitu, ya nggak? Pipinya udah tembem banget ya. Saya
udah naik mungkin 2 kilo atau 3 kilo. Susah, walaupun di sini olahraga sehari-hari di rumah itu tetap aja karena kegiatan kita tuh mungkin praktis 70% atau 80% itu sudah nggak ada. Hilang semua kegiatannya. Yang biasanya saya mobile kemana-mana, di kantor tuh ada jalan-jalan. Ini kalau jalan di rumah itu kan nggak sebesar kantor ya. Kesana udah nyampe, kesini udah nyampe. Ya susah. Jadi betul-betul aktivitas fisiknya itu kurang. Terus kemana-mana pun kita nggak, saya keluar rumah pakai sepeda nggak berani. Karena ya nggak berani aja. Saya lebih aman kalau keluar rumah ya pakai mobil. Jadi benar-benar nggak ada geraknya. Artinya ya memang sulit, dalam kondisi seperti ini sulit, dan itu kenapa tugas kita nih sebagai pendamping ini jadi jauh lebih berat, mau nggak mau. Itu nggak bisa kita hindari. Kenapa jadi jauh lebih berat? Karena kita harus mengatasi diri sendiri dan kita harus tolong dia. Kalau cuma mengatasi diri sendiri itu nggak terlalu berat. Masalahnya nih, apakah kita masih cukup kuat untuk tolong dia, sedangkan diri kita sendiri aja sekarang menghadapi rasa jenuh, menghadapi kebosanan, terus situasinya itu seperti monoton, nggak bisa kemana-mana. Itu kan sulit, apalagi buat orang-orang yang jadi sosialita gitu ya. Susah itu. Kalau misalkan dia pengennya seneng hangout di mall, makan di mana, itu akan sangat sulit. Tapi intinya begini, kondisi-kondisi ini memang tetap kita harus antisipasi. Makanya nih dengan adanya Zoom nih, ini baik sekali kalau bisa dilakukan sering-sering, atau mungkin Selasa bisa, karena pakai Zoom ini kan kita jadi mudah, bisa aja kita buat jadi Selasa Kamis. Untuk orang-orang yang membutuhkan silahkan kita buatkan kembali. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh kita lakukan kembali pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi tujuannya untuk membantu para pendamping yang memang menghadapi masa sulit sekarang. Bukan cuma dia ya, pendamping-pendamping juga menghadapi masa sulit, itu sudah pasti. Apalagi dunia adiksi kita beberapa waktu lalu kan mendapatkan berita duka ya, dengan meninggalnya senior lah disebutnya, dia yang dari Yakita kalau nggak salah ya, Dave Gordon. Dave itu kan dari Yakita ya. Nah itu berita duka juga, yang itu kalau misalkan anak-anak ini tahu itu berita Dave Gordon meninggal, jangan salah, tahu salah satu tokoh adiksi itu meninggal, dia mengaktifkan file-file lain mengenai adiksi di otaknya. Jadi bukan cuma file yang mengenai recovery yang terbuka, tapi ada file-file lain yang mengenai adiksi itu seperti apa, kenikmatan drugsnya itu seperti apa, itu filenya aktif lagi tuh. Dengan adanya berita yang besar itu, ini otak itu kan seperti pedang bermata dua, itu bisa menguntungkan, bisa membahayakan juga. Artinya, pada saat kita menggugah satu memori, itu semua hal yang terkait dengan memori itu ikut kepancing. Makanya kemarin pada saat saya lihat di Facebook itu ucapannya begitu luar biasa banyak dari teman-teman itu, saya khawatir juga. Semoga teman-teman yang dulu pernah terjerumus di dalam dunia narkoba ini tetap kuat dalam masa recovery-nya. Karena sedikit banyak itu akan memancing file-file mereka untuk terbuka kembali. Jadi ya memang apa boleh buat, sekarang kondisinya kayak gini, kita tetap bantu. Intinya kita tetap bantu. Prinsipnya adalah selalu ada yang bisa kita lakukan dalam setiap situasi. Itu prinsipnya. Tapi yang bisa kita lakukan itu ya tentu disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Apapun itu. Dan yang selalu kita lihat adalah jangan lupa yang selalu kita lihat adalah strength-nya anak-anak kita, strength-nya pasangan kita, strength-nya orang-orang yang sedang kita dampingi. Strength-nya itu di mana? Itu yang selalu kita aktifkan. Kita coba sedemikian rupa strength-nya. Jangan ngomongin, oh kamu jangan ingat ya, kamu harus olahraga, nanti kamu ingat lagi, jangan sampai kamu craving lagi. Nggak boleh, jangan bicara seperti itu. Jangan bicara yang mengarahkan kepada kelemahannya dia. Selalu bicarakan CBT bekerja seperti itu, kembali. Itu mempermudah kita untuk menstabilkan otaknya, hormon-hormon di otaknya. Jadi ya situasi ini bukan mudah, situasi ini tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa kita atasi. Selalu apabila kita banyak diskusi, kadang-kadang juga gini kok, saya sama Firman, kadang-kadang walaupun kita sudah sering praktek, sudah berpengalaman sekian ribu jam, tapi kadang-kadang ada aja hal-hal detail yang kita suka lupakan. Makanya pada saat kita diskusi, oh iya benar saya lupa yang itu, oh iya benar saya lupa yang itu. Itu pentingnya kita diskusi. Kadang-kadang saya juga baca-baca lagi, oh yang ini saya lupa, ini enggak. Tapi itu perlu kita lakukan dalam rangka kita tetap memperbaiki diri, meningkatkan
kapasitas diri kita. Itu penting. Jangan salah, saya sekarang lagi iseng-iseng gitu ya, karena sekarang banyak di rumah, di TR saya buat lagi. Saya buat kembali di TR, iseng-iseng aja, lihat-lihat lagi. Karena memang sangat berbeda pada saat kita punya aktivitas rutin di luar sana dan kita bisa bekerja, dan kita sekarang dengan kondisi kita di mana kita sekarang nggak ada kegiatan apa-apa, kita cuma di rumah aja. Itu sangat berbeda. Bedanya ya, pikiran itu tuh bisa kemana-mana, pikiran ini bisa tidak terkontrol. Bisa pikiran-pikiran negatif itu bisa suatu saat tiba-tiba muncul dan itu bisa tiba-tiba tidak tertahankan. Itu kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi dari saya itu dulu. Apabila nanti ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Monggo, Man, lanjut. Sebentar, di-unmute dulu ya semuanya. Ya. Oke, monggo Bu, kalau ada yang mau diskusi sama kita, silakan disebutkan passwordnya apa. Yuk. Passwordnya. Kopi luwak. Oke. 07